Assalamualaikum Pada. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lumayan baik. Ya, baik ya. Ada serak-serak Pak. Ya, ada serak-serak ya. Gimana perjalanan dari Bandung ke Garut? Lumayan, kalau pagi itu kan berangkat pagi-pagi nyubuh Pak. Ya. Jadi lumayan lancar lah. Pada subuh langsung. Pada subuh langsung. Ya, perjalanan pasti menikmati betul ya Pak Dadan ini ya. Oke, Pak Dadan, seperti biasa hari ini datang ke sini dalam rangka melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang keempat ya. Di mana tajuk dari pendampingan hari ini adalah tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran di kelas ya. Nah, sebelum ke sana saya ingin mengetahui nih kegiatan atau ada hal yang ingin Pak Dadan sampaikan kepada saya mengenai kegiatan Pak Dadan 1 bulan terakhir seperti apa? Terkait mungkin mengenai aktif baik ya, kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian budaya positif, yang terakhir mungkin diferensiasi itu saya coba terapkan pembelajaran di kelas. Sudah dicoba ya? Sudah coba ya. mulai dicoba ya. Perasaannya seperti apa tuh menggunakan diferensiasi? Ternyata kita bisa lebih mengetahui karakter anak gitu ya. Jadi dalam satu kelas bisa kelihatan mana yang dia lebih tertarik dengan pola pembelajaran audio ya, kemudian visual atau bahkan melakukan praktek gitu. Jadi dalam satu kelas sangat heterogen sekali ketika kita melakukan praktek berdiferensiasi itu. Jadi anak bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan bakatnya. Jadi mulai mengetahui ya ternyata di dalam satu kelas itu memang heterogen sekali ya, ada siswa mulai dari minat ya, kalau ada yang belajarnya mungkin yang sekarang sedang mencoba oleh guru-guru itu dilayani treatment terbaik terhadap layanan pembelajaran yang lebih mencapai kelas supaya dan ya mencoba mencapai. Nah, bagus ya, itu saya apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan Pak Dadan. Setidaknya Pak Dadan mencoba untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari ya. Nah, kedepannya hal tersebut akan seperti apa? Untuk kedepannya saya akan konsisten melaksanakan berdiferensiasi tersebut sehingga bisa memahami, bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tentunya menghasilkan siswa atau murid-murid yang berkualitas. Saya harap juga demikian ya Pak, Bapak konsisten dan mampu melaksanakannya ke depannya dan semakin diterapkan terus semakin mengasah kemampuan pada anak-anak juga ya. Iya. Nah, sejalan dengan hari ini yang akan kita laksanakan hari ini berkaitan dengan hal tersebut justru ya Pak Dadan. Dan Pak Dadan lebih luas artinya untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Nah, yang sedang saya tanyakan di awal itu tentang tujuan pembelajarannya itu seperti apa? Untuk hari ini kebetulan saya kan guru produktif TBSN. Materi yang saya ajarkan mengenai asis ya, jadi perbaikan implementasi asis sepeda motor, kemudian materinya sistem rem. Jadi ketika nanti saya melaksanakan pembelajaran itu, saya harapkan yang pertama murid dapat mengidentifikasi komponen pada sistem rem, terutama sistem hidrolik. Kemudian selanjutnya dapat menjelaskan cara kerja dari sistem rem hidrolik tersebut. Dan yang terakhir, murid itu diharapkan bisa memperbaiki kerusakan yang ada pada sistem rem. Jadi memang berharap dengan tujuan ini mereka siswa Pak Dadan itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran berikut praktiknya. Iya, betul. Ya, saya menarik nih untuk nanti melihat kegiatan pembelajaran Pak Dadan ya. Terus berkaitan dengan tadi yang sudah Pak Dadan praktikkan tentang pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positifnya nanti akan seperti apa? Yang pertama mungkin saya biasanya menanyakan kabar dulu, menanyakan kabar hari kegiatan aktivitas kemarin apa saja yang dilakukan, kemudian setelah itu persiapan untuk memulai pembelajaran dengan berdoa, memberikan sedikit masukan bahwa berdoa itu adalah hal yang wajib ya, dimana kita mencapai segala sesuatu keinginan itu mulai dengan doa. Tentunya pada saat belajar
kita awali dengan berdoa dengan harapan semoga mudah-mudahan Allah memudahkan gitu mencapai tujuan apa yang diinginkan cita-cita dari murid gitu. Setelah berdoa biasanya saya melakukan sedikit pengembangan kesadaran diri ya, menceritakan situasi hari kemarin pada saat libur atau tadi pagi dari mulai rumah sampai berangkat ke sekolah. Biasanya saya minta 1-2 orang bercerita. Kemudian setelah itu saya juga melakukan teknik stop, memberikan sedikit evaluasi apa sih tujuan dari pendidikan si anak masuk ke sekolah teh gitu kan, berangkat ke sekolah teh belajar seperti apa. Kemudian selanjutnya nanti meminta untuk merefleksikan dalam bentuk emoticon biasanya. Dalam bentuk emoticon saya minta siswa untuk menggambarkan situasi ketika dia sedang mendengarkan musik di teknik stop itu perasaannya seperti apa. Kemudian siswa menempelkan dalam bentuk emoticonnya. Selanjutnya bercerita mengenai dari apa yang dia tulis di emoticon tersebut ya. Yang bahagia, sedih, itu. Ini menarik ya, ada kegiatan pembiasaan yang sudah jadi budaya positif di kelas Padadan mengenai awal pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu ya. Dan itu memang dari tingkatan awal sampai dewasa pun berdoa memang diharuskan ya. Seperti itu. Terus tadi juga ada semacam teknik stop gitu kan, terus kesadaran diri memang menarik untuk nanti dilihat di kelas Padadan ya. Nanti strateginya seperti apa dalam pelaksanaan Pelaksanaannya mungkin saya akan ini dulu ya, think right share ya. Jadi bercerita dari pengalaman. Kenapa sih kalau motor misalkan panas remnya tuh ada yang tahu seperti apa, coba ceritakan gitu. Mereka ambil dari berbagai pengalaman ya, bukan dari searching atau bukan dari media sosial, tapi berdasarkan pengalaman yang dia miliki gitu. Setelah itu biasanya saya menyampaikan berbagai diferensiasi konten. Biasanya saya pasang PowerPoint, sebagian juga saya share materinya dalam bentuk PDF di grup kelas. Setelah itu saya juga memberikan kesempatan anak untuk meneliti lebih lanjut di ruang praktek gitu. Jadi ada berbagai diferensiasi konten yang saya terapkan gitu. Jadi berangkat dari pengalaman empirik anak-anak yang memang dari pengalaman sehari-hari itu tahu ya. Yeah. Jadi berangkat dari nanti pengalaman yang akan diangkat gitu ke kegiatan pembelajaran itu menarik bisa ya. Nah, mudah-mudahan nanti juga Padadan bisa istilahnya memancing ya, menstimulus siswa supaya memang arah itu bisa diangkat ke kegiatan pembelajaran ya. Nah, alhamdulillah ya. Jadi dari apa yang sudah Padadan rencanakan luar biasa ya. Saya tidak sabar gitu menunggu apa yang akan Padadan laksanakan. Dan kemarin alhamdulillah juga saya sudah menerima RPP dari Padadan yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Dan saya tambahkan mungkin sedikitnya, mohon maaf Padadan, bukan berarti RPP Padadan itu kurang, tapi saya merasa Padadan punya andil untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran ini dengan diberikan masukan sedikit oleh saya. Boleh silakan. Ya, nanti ya, jadi mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan pengalaman yang bermakna juga ya dari kegiatan Padadan. Dan tentunya segmen yang saya bawakan kan sehari-hari itu kegiatan belajar di SD, sedangkan sekarang saya melihat Padadan mengajar di SMK. Itu juga akan jadi pengalaman menyenangkan bagi saya. Nah, untuk awal-awal itu saja Padadan yang hendak saya tanyakan. Dan berarti hari ini Padadan akan membawakan pelajaran di kelas berapa? Kelas 11 TBSM 2. Kelas TBSM ya. Dari mata pelajaran apa? Pemeliharaan sasis sepeda motor. Oke. Untuk sementara itu dulu Padadan di awal yang saya tanyakan. Nanti kita lanjut. Berarti setelah ini kita langsung ke kelas Padadan ya, untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan saya akan melakukan observasi. Nah, di kegiatan observasi silakan Padadan berlangsung pembelajaran tanpa misalnya merasa terganggu oleh saya. Seperti itu ya Padadan. Baik Pak. Ya, seperti itu untuk di awal. Terima kasih Padadan. Sama-sama. Teman-teman ya, apa kabar anak-anak? Ada yang kurang sehat? Apa semua? Bapak ingin satu orang atau
kan kita masuk ke pembelajaran. Kemarin kan hari libur, ya. Apalagi kalau di tingkat SMK kita tuh libur itu mulai dari Sabtu, Minggu, belum lagi kemarin libur panjang. Kalian libur dari hari apa kemarin? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Minggu ini Rabu. Padahal kalau misalnya masalah itu mah. Kalian kemana aja sih kemarin pas waktu libur, terutama libur panjang? Mungkin ada yang bisa bercerita, boleh? Boleh, kita dengarkan pada kemarin waktu libur panjang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan hal yang positif. Ada barang, makanan ayam, dan itu untuk dijual. Itu luar biasa. Dijual berapa? Luar biasa. Ini jadi sekarang itu namanya selain itu apa lagi? Jadi para itu calon pekerja keras, calon wirausahawan, dan nanti ke depan siapa tahu para ini jadi pengusaha yang luar biasa. Ini yang mau cerita satu hari kemarin atau masa liburan hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharian kemarin saya ada acara di sekolah. Sehubung saya itu adalah Indonesia, jadi saya diundang oleh Eskul Pramuka untuk membackup. Nah, jadi saya itu saya kemarin saya nggak ada di rumah, saya mah di sekolah. Kayak kalian badannya baru. Melihat orang yang menderita hingga di ospek, di ospek kan? Saya ada ini kan ada teman kita dia mau jualan dengan testing. Nggak tahu apa dari daerah ada. Ada saya sendiri betul lah. Nah, kalau tegangan dia sang lagi bukan bentak-bentak kita mau kan gitu ya, mana yang sekarang dan rumah saya bentak gitu berbicaranya nah lanjut sehubung kemarin saya di sekolah saya dari banyak pengajaran jadi ada pengalaman jadi pengetahuan di nah saya kemarin
pulang jam seharusnya jam 7, tapi karena ada ini ada yang harus tunggu, jadi sudah tadi sebelum berbeda tadi dulu, jadi jam 12 soalnya. Jam 12 siang. Masa juga tapi ya bukan kewajiban, seharusnya dengan jadi cerita yang luar biasa pagi ini ya, mulai dari pengusaha ya Pak ya, kemudian orang tua juga ya. Jadi yang satu pengusaha, yang satu akademisi, lumayan lah. Jadi di satu kelas kita banyak membuat kegiatan-kegiatan di waktu libur dengan hal-hal yang positif. Boleh tepuk tangan dulu. Izin berdiri, Bapak izin berdiri. Selanjutnya anak-anakku, kalau misalkan sudah siap belajarnya, silakan posisi duduknya dengan rapi, ya. Jangan lupa melihat ke bawah, pastikan tidak ada sampah, tidak ada kotoran, ya. Suasana belajarnya sudah baik. Kalau misalkan sudah rapi, sudah bersih, Bapak persilahkan berdoa dulu, ya. Silakan. Ini dulu satu orang untuk berdoa. sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Sudah selesai, ini salam. Sama-sama Bapak ucapkan terima kasih hari ini sudah hadir dengan wajah-wajah penuh semangat, sudah hadir dengan membawa sejuta harapan untuk menggapai cita-cita di masa depan. Kaitannya dengan berdoa adalah salah satu hal yang menjadi kewajiban, tetapi berdoa juga adalah jembatan kita mencapai keinginan di masa depan, ya. Terutama pada saat awal belajar, tujuan kita belajar dan tujuan dari apa yang kita ceritakan kita awali dengan berdoa. Terima kasih. Selanjutnya kita absen dulu, ya. Kita absen dulu hari ini. Mudah-mudahan hadir semua, ya. Walaupun kalau dilihat ada sedikit saran-saran, jadi ada beberapa yang tidak hadir. Habis Hasan Rasid. Izin. Albi yang kami alban. Pak Hasan tadi? Ya, baik. Dari Maulana Rahman. Iya, Pak. Apa kabar ya? Baik. Jadi Waktu Saputra. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Yang di Somantri. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Erpan kerja Setiawan. Erpan. Abdul Maulana. Apa tadi? Faisal Rizki. Mana Faisal? Fajar Nazril Ilham. Ya, kabar ya? Doa. Ayo. Simpan dulu tas. Simpan dulu. Jelas itu. Jangan depan dulu kan? Ya. Jadi sekalian informasi ya, mungkin tadi pas upacara tadi ada Bapak dapat informasi dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Pak Bibi ya, bahwa di kelas kita ada satu orang perwakilan yang menjadi anggota Pramuka Bantara, dan tadi beliau minta izin Pak Bibi untuk memberikan informasi bahwa akan ada keterlambatan datang ya. Kami itu sudah izinkan, mungkin sebagai apresiasi dari kelas kita boleh tepuk tangan dulu. Bapak penasaran
sekaligus bangga ya di kelas kita ada yang terpilih ya. Mungkin kalian juga pengen tahu ya pengalaman-pengalaman dari Pramuka Batara itu seperti apa. Boleh berceritakan? Boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menceritakan tentang pengalaman saya kemarin untuk menemukan pengembangan dan penyembuhan. Jadi saya di sekolah melaksanakan camping 2 hari pada hari Sabtu sama Minggu. Nah, terus saya dikasih berbagai ujian dan uji mental seperti kayak di ospek. Terus saya juga kayak melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti penjelajahan. Lalu dibangunkan subuh-subuh dikasih pertanyaan dan kayak di ospek lagi. Terus juga kayak banyak lah ospek kayak gitu. Nah, terus saya juga sampai sekarang belum istirahat sekali. Kemarin pulangnya jam 3 sore. Nah, terus saya juga alhamdulillah saya lulus dan saya resmi menjadi anggota Pramuka SMK Garut angkatan ke-20. Ya, terima kasih. Oke. Luar biasa ya. Kebanggaan tentunya buat kelas kita bisa diwakili sebagai Pramuka Batara ya. Buat lanjutkan absensinya Fahri Hairul Darmawan. Fahri apa Pak? Fahri muncul Iqbal. Luar biasa ya. Kalian pasti dari cerita yang tadi dijelaskan pengalaman yang luar biasa. Para biasa. Para itu apa? Kami di bawahnya kita. Kalian firmansa, biasa, Pak, adalah baik. bilang enggak? Bilang apa enggak? Ayah bilang enggak? Arti kemana? Berarti Adian biasa. Kemana Adian? Keluar dari Pak. Masuk apa? Sama-sama. Saya ya Pak. Jadi gini, Bapak bercerita sedikit ya. Dalam perusahaan karena yang namanya SMK arah tujuannya itu kan bekerja, di mana logo SMK itu siap untuk bekerja. Dalam dunia kerja ada yang disebut dengan promosi, kemudian demotivasi, ya, kemudian motivasi. Salah satu teman kita yang jarang sekolah, mungkin Bapak sudah mendapatkan sebelumnya ada motivasi untuk belajar, tapi Bapak lihat di sini dia mengalami demotivasi. Demotivasi itu adalah satu hal yang kurang dalam keinginan, dalam semangat, ya. Dalam bekerja akan kalian dapatkan nanti pas suatu waktu kalian bekerja ada yang namanya malas, apalagi kalau di shift. Namun kerja di shift pagi, siang, malam. Ya, kalau pagi mungkin sudah biasa, masuk jam 6, jam 2 tidak jauh dengan sekolah. Tapi ketika kalian masuk ke shift malam, ya, di mana jam 10 malam harus masuk, ya, jam 2, jam 3 lain tidur kita lagi bekerja. Pasti ada kalanya mendapatkan demotivasi, yaitu kehilangan motivasi, kehilangan semangat untuk bekerja. Walaupun ada utamanya keluar. Nah, di saat belajar juga ada sebagian yang seperti itu. Bapak harapkan mudah-mudahan kalian sudah menemukan motivasi kembali. Tidak cukup hanya di Bapak saja, kalian teman-teman terdekatnya coba dimotivasi. Ya. Belajar juga cuma sebentar lagi. Ya. Februari tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 2 mingguan. Maret kita sudah memasuki bulan Ramadan dan bulan Ramadan tidak belajar seperti biasa. Bapak sering ingatkan ini. Jadi Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian yang masih dimotivasi di sini untuk semangat. Ya, seperti itu. Kemudian Erlan Batian, Erlan, bagaimana? Alhamdulillah. Luar biasa. Dengan mana sih? Apa kabar, Erlan?
Jualan tahu? Kalau udah capek-capek 2 minggu kurang tidur, aktivitas terus-terusan, tapi Juanda masih bersemangat untuk bersekolah. Mohon pada Rizky. Oke, luar biasa tadi apa ceritanya? Muhammad Rafi Jafar Sobi. Rafi itu ya. Muhammad Rifai Rahman. Apa kabar Rifai? Muhammad Jidat Al-Falisi. Gimana apa kabar? Muhammad Rizky. Apa kabar nih? Muhammad Yogi Ramdhani. Iya. Muhammad Rizky Pratama. Lewat apa kabar Rizky? Muhammad lewat nih. Alhamdulillah. Apa dia? Muhammad Yogi. Kenapa? Oke, Berapa Raja Ramdhani? Apa dia? Raja malah tarik-tarik nggak nontonnya? Apa tahu nggak pertanyaan Raja? Lepan? Lepan kemana Anda? Tapi dekat kan yang di sana. Jadi ya di sekolah. Ini maksudnya di sekolah. Nah, setidaknya kita tuh harus tahu kondisi teman kita ya. Kalau lagi udah deket, maksudnya bahasanya sama basic, dia pasti masuk akal. Jadi apakah beliau sakit, apakah teman kita ibadah, apakah punya masalah. Jadi setidaknya kalau teman kita yang sebetulnya kita yang lebih tahu, yang lebih pertama tahu tentang dirinya, jadi minimal kalau sakit ya kita harus tengok, harus mendoakan ya supaya kita sembuh dan supaya bisa belajar kembali. Sekian budaya dulu, yes, saya lupa. Terus naik motor, Oke, selanjutnya absen ya. Kita akan belajar mengenai sistem rem ya seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke sistem rem, kita akan melakukan dulu kegiatan di mana kita memfokuskan diri. Kita biasa sebut dengan mindfulness ya. Jadi Bapak minta posisi duduknya rapi, boleh bersender, tetapi posisi tulang belakang itu tidak bongkok, ya. Boleh bersender tapi tidak bongkok, duduk, pikiran fokus, ya. Tidak istilahnya tidak kemana-mana. Jadi tidak ada istilah sarden. Kalian tahu sarden? Tidak. Sarden itu satu bagian ikan ya di dalam kaleng, di mana semua anggota bagiannya itu ada di dalam kaleng tersebut kecuali kepala, karena nggak ada sarden yang ada kepalanya. Pernah lihat sarden ada kepalanya? Nah, ya, jadi jangan sampai kita ada di kelas ini, tapi seluruh isi kepala kita ada di luar, di tengah punggung, ya, di mana kita hilangkan dulu aja. Ya, kita fokuskan untuk belajar. Boleh tarik nafas ya dalam-dalam, kemudian keluarkan dan kita dengarkan. Tadi apa bagian tadi? Boleh kita dengarkan dulu musik berikut ini. Jadi Bapak harapkan silakan diresapi, didengarkan ya. Mudah-mudahan dapat membangun semangat bagi kalian. Tarik nafas dalam-dalam. Ingat, posisi badan jangan bongkok. Tegak, fokus
fokuskan pikiran, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Kita ingat dimulai dari bangun pagi, ya. Hari Senin dengan segala bentuk aktivitas kita, ya, dengan segala bentuk kepadatan belajar kita, niatkan kita akan menggapai masa depan. Ya. Yang pertama, sebelum berangkat sekolah, sudahkah izin kepada orang tua, terutama ibu, ya, di mana seorang ibu bersusah payah kita 9 bulan ada dalam kandungannya, tidak bisa ditinggalkan, ya, tidak bisa dilepaskan, dan dengan perjuangan antara hidup dan mati, seorang ibu kalian bersusah payah dilahirkan sampai lahir di dunia. Dan harus diingat juga peran seorang ayah, di mana kita dengan berbagai kebutuhan kita, dimulai dari kecil sampai sekarang, seorang ayah yang sangat berperan mencari nafkah tidak hanya untuk kalian, untuk kakak kalian, untuk adik kalian, dan untuk ibu kalian. Sudahkah kalian berpikir untuk apa kita sekolah itu, kalau bukan untuk membanggakan seorang ibu dan ayah? Ya. Ingat kembali ketika kita dilahirkan, bangganya ketika kita melihat dunia, ketika orang tua kita melihat kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, sampai terakhir kita bisa berlari. Banggakan orang tua kalian. Ingat pesan mereka, sakola cing bener, sakola cing gugur, dan jadi nama. Tapi biasakan sebelum berangkat ke sekolah, mah pamit, mah angkat. Karena tidak ada kesuksesan seorang anak tanpa doa orang tua, terutama seorang ibu. Jadi niatkan dari sekarang apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian harapkan, belajarlah sebaik mungkin. Niatkan untuk membanggakan orang tua, niatkan bahwa kita ke sekolah sampai cita-cita dan memaksimalkan. Boleh renungkan sejenak dari mulai berangkat tadi sampai kalian tiba di sini. Bapak ingin kalian bercerita ketika mendengarkan musik barusan, ya. Mungkin ada yang sedih, ada yang marah, ya, atau bahkan yang bingung, ya. Jadi ketika kita membuat refleksi dari kegiatan barusan, bahwa Bapak butuh satu orang untuk nempel. Kita boleh nempel di depan saya.
Kita ada refleksi dulu, ya. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan pas mendengarkan musik barusan. Bapak akan membagikan sticky note, ya. Sticky note ini akan Bapak bagikan. Tidak usah bercerita panjang lebar. Bapak hanya butuh ungkapan dalam bentuk emotikon saja. Tahu kan emotikon anu marah, kumaha, anu sedih, kumaha, anu bahagia, bingung dan lain sebagainya. Boleh, ya. Oke. Saya. Oke, kalau sudah ada emotikon, kalau sudah ada sticky note-nya, ada yang belum kebagian? Sudah ada belum? Boleh. Ada yang belum? Siapa belum? Siapa belum apa? Saya tahu Pak. Boleh. Silakan ungkapkan perasaan kalian. Ungkapkan perasaan kalian dalam bentuk emotikon. Ada yang sedih, senang, ya, marah, bingung, atau putus asa bahkan. Bilang ungkapannya. Boleh kalau bilang. Boleh ditulis. Silakan ditulis dalam bentuk emotikon, ya. Nanti bagi yang sudah menulis, Bapak harapkan tempel di depan, ya. Jadi kalau ada yang masak, kalau ada yang kelihatan sedih, mungkin bisa bercerita kesedihannya seperti apa. Atau mungkin bahkan temannya ada yang bisa memberikan solusi kenapa bersedih. Seperti itu. Yang sudah ditulis, emotikonnya yang sudah digambar, boleh ditempel di depan. Iya, dapat. Benar, gua akan. Awal lagi kosong Pak, soalnya Arif pas waktu mendengarkan musik pas kita main protes, Arif mungkin tidak penuhnya ada di sini dia tidak ada, ya. Karena dia juga bagian dari keputusan. Asal jangan diam ketika Arif karena si perempuan apa dari sesuatu. Oke, kita lihat ekspresinya. Ada yang nangis, sedih, ada yang sedih juga, ya. Ada yang bahagia, ada yang banyak, ya. Mungkin dari emotikon ini ada yang mau menyampaikan sesuatu. Kenapa membuat emotikon seperti itu? Siapa? Desi, boleh teman temukan dulu. Kalau Bapak lihat emotikon Rizky itu bahagia, betul? Senang, ya. Kita lihat kenapa pas tadi mendengarkan musik itu Rizky itu merasa bahagia, merasa senang. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya merasa senang karena bisa kembali lagi di sekolah. Karena dari hari Kamis sampai Sabtu kemarin kan kita libur gitu ya. Saya kebanyakan di rumah aja gitu, gak ada kegiatan. Udah gitu Pak. Jadi intinya setelah libur panjang kembali ke sekolah itu merupakan hal yang bahagia. Silakan terima kasih.
lagi yang mau cerita? Oh, Adi boleh. Adi, kalau Bapak lihat, Adi ini seperti sedih atau senang sama sedih? Senang sama sedih. Boleh bercerita? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya itu senangnya karena alhamdulillah pagi tadi saya sudah bersalaman pada ibu saya sama nenek saya. Sedihnya saya tidak bersalaman pada ayah saya karena bercerai Pak. Ya Pak. Jadi ada satu hal yang menarik. Takdir itu hanya milik Allah. Ya. Jadi ada yang disebut qadarullah, cerita yang luar biasa. Ya. Qadarullah, takdir itu milik Allah. Bahkan termasuk ke dalam rukun iman bahwa kita itu harus mengimani qada dan segala ketentuan. Ya. Jadi ketika Rizky mungkin izin pamit ke mama dan ke nenek ya, itu merasa bahagia karena sudah pamit ke orang tua. Tapi di satu sisi karena sudah berpisah, dia tidak bisa izin ke atau pamit ke ayah gitu dia. Tapi tidak apa-apa ya. Mungkin di lain waktu doa juga dilakukan ke kedua orang tua ya. Mudah-mudahan ini jadi hal positif buat Ardi ya. Tetap semangat belajar karena Bapak yakin meskipun tidak serumah, ayah Ardi pasti sayang ya. Gitu ya. Luar biasa tukang Pak Ardi. Bapak minta satu lagi yang bisa bercerita. Oh Rizky, boleh Rizky. Boleh. Saya dari Rizky mati sana nih. hampir sama ya kayak Rizky barusan dari hari Sabtu sampai Minggu kan libur. Tapi saya pas minggunya itu mau main. Terus bentar minggu kan hari Rabu tuh libur dari hari sekarang lah pokoknya tolong lah. Ada yang ini nggak kira-kira mungkin kalau Rizky dua-duanya Rizky kan bahagianya senang mungkin ada yang bisa disampaikan buat Hardi mungkin ya ketika Hardi sedih gitu ada yang bisa memberikan semangat atau motivasi buat Hardi. Boleh. Boleh. Ada nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya sama. Sama-sama sama. Jangan dibawa ke hati nih, soalnya kalau gimana ya, soalnya Iya bicara. itu udah jalannya, udah hidup kita, udah sepatutnya itu kita, jadi seharusnya lebih semangat, jangan mau kan masih punya akhir, masih punya kata mungkin. Kata saja, nggak apa-apa. Terus juga mau bercerita nggak apa-apa, saya aja. Untuk nanti kita buka ya. Kalau gitu Pak. Mudah-mudahan semangat tadi. Hanya teman-teman yang boleh juga. Kami mau. Jadi begini ya, buat nanti tetap semangat sekolah. Saya mau kepengen tes kamu. Saya juga sama kawan saya, ibu saya sudah meninggal dari saya kelas 2 SD. Tapi saya tetap semangat dan berilmu, tidak menjadikan itu sebuah alasan untuk berhenti dari ilmu. Terus saya juga bikin bangga terus keluarga. Kedepannya harus benar-benar menjadi orang sukses. Amin. Luar biasa ya. Jadi
ada yang demotivasi, ada yang motivasi, ada yang kurang semangat, ya. Teman-teman kita memberikan semangat. Ada yang bahagia, kita sebagai temannya sudah seharusnya ikut berbahagia. Begitu juga ketika kita mengalami kesedihan, kita harus berada di dekat mereka. Mudah-mudahan tadi semangatnya terus terjaga. Ya, luar biasa. Oke. Selanjutnya, ya, kita akan ke pembelajaran. Ya, silakan keluarkan buku sasisnya. Boleh dikeluarkan. Kalau sudah siap untuk belajar, seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa sistem rem adalah bagian dari lazim. Sistem rem itu terbagi dua. Rem apa saja? Untuk rem cakram akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya. Tapi biasanya kita sebut dengan istilah rem hidrolik. Jadi kita akan mempelajari materi kali ini tentang rem hidrolik. Nah, tujuannya apa? Bapak harapkan, ya, jadi setelah kalian mempelajari modul ini, mempelajari materi ini, yang pertama bisa mengidentifikasi komponen apa saja yang ada pada sistem rem. Nah, mereka komponen di sistem rem. Yang kedua, ya, bisa menganalisa masalah apa saja yang ada pada sistem rem. Jadi gunakan masalah apa. Dan yang terakhir, kalian bisa memperbaiki kerusakan yang ada pada sistem rem. Yang pertama bisa mengidentifikasi tahu komponen, yang kedua bisa mengetahui masalah-masalahnya, dan yang ketiga bisa memperbaiki sehingga masalah yang ada pada sistem rem bisa kembali seperti semula. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, apa yang kalian ketahui pada komponen-komponen sistem rem hidrolik atau sistem rem cakram? Apa saja? Pada rem, boleh. Lagi. Kalau dari antusiasme kalian menjawab, Bapak bisa pastikan kalian sudah mengenal betul, ya, sistem hidrolik ini. Jadi Bapak tidak akan terlalu susah ketika menyampaikan materi ini, karena Bapak yakin motor yang kalian pakai itu sudah menggunakan sistem rem hidrolik semua. Tapi pakai motor apa? Dua tromol. Kalau yang kalian tahu tentang rem hidrolik motor apa? Kemudian pakai motor apa? Motor bis yang menggunakan rem hidrolik ada apa? Depan, ya, yang menggunakan rem hidrolik itu adalah rem. Oke, kita akan membuat materi, ya. Bapak akan tulis, atau boleh kalian tulis, nanti yang bisa menjelaskan, ya. Tadi kan komponen-komponennya Bapak lihat sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang tahu. Silakan ditulis apa penyebab rem blok.
Ini berdasarkan pengalaman kalian, tidak usah sensi, tidak usah lihat dari buku, ya. Itu pengalaman kalian. Apa yang menyebabkan rem blok? Boleh nanti yang bisa jawab, bisa memahami ya depan nanti. Yang pertama, penyebab rem blok, ya. Kemudian penyebab rem panas. Kemudian jadi yang cerita dia, soalnya dia melaksanakan seorang touringers pesawat touring disebutkan apa? Pokoknya ayat satu cerita ya, tukang touring nanti di waktu kalau ada itu bapak mampu ke jauh ya. Tiba-tiba dia pas di sekian kilometer dari rumah dia mengalami motor remnya tiba-tiba blok ya, padahal kemarinnya dia aksonnya baik-baik saja, tapi karena perjalanan jauh dan lain sebagainya tiba-tiba remnya blok. Ada satu cerita lagi pertama metik, pas dia sudah memasuki kudunannya tahu turunan yang turun ya, tiba-tiba remnya panas dan panas itu mengakibatkan remnya jadi tidak berfungsi karena kalau sudah di banyu, dicairkan, disemprot, jadi rem artinya kan bukan blok, tetapi remnya panas dan panas menyebabkan rem blok. Dan kasus yang terakhir, motor masih rem, masih kempak, tapi pas dipakai kan motornya bisa cekir gitu kan, lalu tapi suaranya gini. Boleh ditulis cari jawabannya, kita berbagi di depan mengenai masalah ini. Boleh. Silakan. Tapi biasanya lebih berpengalaman. Kalau misalkan sudah dapat jawaban ya dari pengalaman yang kalian dapatkan, boleh bercerita di depan. Oke, silakan. Mengenai 3 poin, mana saja boleh? Mana saja? Ini Pak. Yang nomor 1, oke. Pengalaman saya, penyebab rem blok itu banyak faktornya, terutama dari kurangnya perawatan rem bang atau rem hidrolik. Walaupun si motor itu sudah 1 tahun baru beli, tapi wajib bagi kalian untuk mengecek kondisi rem hidrolik Anda. Mungkin penyebab rem blok adalah panas, akibat panas, lalu si piringan akan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga terjadilah blok, rem blok. Gitu. Ini tentu saja berbahaya sekali. Jadi ini sering-seringlah cek kapas motor atau sistem rem hidrolik. Oke, luar biasa. Boleh dulu. Silakan yang berbagi lagi, boleh nomor 2, nomor 3. Kamu Jess. Kedua adalah penyebab rem panas. Penyebab rem panas itu karena penarannya yang terus-menerus diinjak, jadi sistem remnya mengalami kepanasan. Jadi saran saya ini banyak menurut pengalaman, jadi sebaiknya
pas ngerem mundur teh karena di pijat-pijat itulah sekali-sekali. Jadi terkena panas karena kan panas karena di pijat terus. Itu saja. Sip, boleh. Satu lagi. Albi. Satu lagi boleh. Dari bayar. Boleh, jangan satu lagi bercerita tentang penyebab brand bersuara. Albi. Oke, Albi. Kan buat Albi ya. Mantap. Assalamualaikum manis. Penyebab brand bersuara. Kebanyakan jarang mengganti kapasitor, kan sering bergesekan antara besi. Jadi sebaiknya terima kasih. 2 bulan sekali kontrol rem, kan rem itu kan itu terbuat dari penjaringan dari asbesnya. Jadi antara penyebab bersuara itu antara gesekan. Oh, oke. Mantap. Terima kasih Albi. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ali, ya, dan Tia dan juga Albi, itu sudah mewakili jawaban-jawaban yang didapatkan dari pertanyaan ini. Seperti tadi Ali menyebutkan bahwa penyebab remblong itu adalah mengurangi perawatan. Ya. Baru 1 tahun, ya, diganti-ganti, sementara dia tiap hari dipakai pasti rem bakal kapas bakal tipis, bakal habis. Kemudian yang kedua juga penyebab rem panas, yang paling efektif. Di awal-awal pas waktu kondisi remnya masih dingin, remnya dia sih, tapi tiba-tiba karena penggunaan banyak, sementara remnya terusnya di rem 26. Itu lama-kelamaan pasti bakal panas dan panas tersebut yang menyebabkan remnya tidak berfungsi. Ya karena sistem hidrolik itu akan terganggu ketika komponennya panas. Bahkan yang terakhir Albi menyebutkan bahwa penyebab rem bersuara itu yang pertama karena gesekan, betul ya. Karena gesekan. Ya. Kenapa bersuara? Bisa saja karena ketika kapas sudah habis, sudah menipis, tiba-tiba yang bergesekan itu adalah dudukan rem dengan piringan, akhirnya bersuara. Berarti harus diganti. Yang luar biasa. Tadi dia sama Albi, itu bukan ada tidak. Oke, selanjutnya kita akan bekerja berkelompok. Silakan Bapak minta buat kelompoknya, ya, buat diatur lampunya seperti biasa ya, dibuat berkumpul, ya, dibuat berkumpul. Ini 2 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok. Boleh buat. Ini 2 kelompok. Di mana akan diisi oleh kalian masing-masing 1 kelompok ini akan memeriksa kondisi motor, ya. Boleh motornya yang kalian boleh, yang ada di tepak boleh, ya, yang ada di tempat parkir boleh, asal jangan punya orang saja. Bapak ingin tahu hasil pemeriksaan motor itu dimulai dari kondisi tabungnya seperti apa, kondisi minyak remnya seperti
seperti apa. Kalau ada kerusakan coba disebutkan ya. Ini diisi oleh kalian ya. Nanti kita akan praktekkan di mana di Nepal, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan tidak ada motor, boleh cari dari video dari YouTube ya. Kondisi yang bagus itu minyak rem seperti apa, kemudian pemeriksaan master rem seperti apa, kemudian pemeriksaan selang rem seperti apa, boleh gitu ya. Bapak bagikan dulu. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit ya untuk mengisi lembar kerjanya. Setelah diisi nanti kita akan coba evaluasi ya. Ada yang kelompok ini misalkan dia akan bercerita kondisinya masih bagus, nggak ada masalah, airnya masih makan, selama masih bagus. Kesimpulannya rem tersebut masih baik. Kemudian ada yang menanggapi nanti. Kira-kira ada masalah pada rem tersebut? Kalau masalahnya seperti ini harus seperti apa? Yang kedua ada yang bertanya kelompok lain belum dijawab. Pertanyaannya hanya seputar rem. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit, silakan. Siapa? Mudah-mudahan bisa diisi dengan maksimal. Siapa yang akan duluan presentasi? Betul? Boleh. Mulai dari Bapak.
pembelajaran dari atau mengisi dari kelompok saya. Nama anggotanya adalah Fakri, Arif, Albi, Fajar, Arbi, dan Fajar. Dan yang pertama, untuk yang pertama lakukan pemeriksaan pada tabung minyak rem. Kondisi tabung baik, kondisi minyak rem masih baik, masih ada yang digunakan. Kesimpulannya adalah ketika minyak rem sudah mulai habis, usahakan sediakan minyak rem supaya ketika habis langsung diisi. Yang kedua, lakukan pemeriksaan pada master rem. Kondisi master rem baik, tidak ada yang tergores. Kondisi seal master rem masih baik, masih ada, masih bisa menyumbat kebocoran dari master rem yang saya digunakan. Dan untuk saran, perhatikan kondisi master rem. Mungkin sebulan sekali atau setiap kali teori itu bisa dicek terlebih dahulu apakah masalahnya minyak rem masih ada dan masalahnya lurus atau tidak. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan pada selang rem. Kondisi selang rem yang baik dan benar adalah tidak cacat, tidak juga mengalami kebocoran di selang rem, sehingga selang rem itu masih bisa menyalurkan minyak ke bawah kaliper untuk sistem rem hidrolik. Lalu lakukan pemeriksaan kaliper. Kondisi seal kaliper baik, masih ada, tidak putus, dan kondisi piston kaliper juga tidak ada yang tergores, tidak ada yang lepas dari besi ya. Lalu kondisi kapas rem ini kalau sudah tipis sebaiknya diganti, langsung saja diganti, karena itu akan mengakibatkan akibat yang bahaya ketika kapas rem sudah tipis atau tidak diganti, itu akan menjadi fatal. Jadi yang tadi remblong, ini juga salah satu penyebab dari remblong itu. Sekian dari komisi. Ada yang bertanya? Silakan yang menanggapi boleh. Boleh, boleh silakan. Kalau ini apa yang menyebabkan motor yang baru beli sistem remnya mudah rusak? Boleh dijawab? Tadi para menanyakan bagaimana apa yang menyebabkan motor yang baru beli tapi sistem remnya mudah rusak. Ini sesuai ini ya, trek atau jalan. Kalau jalanannya hemat dan bertumpuk otomatis, kita selalu menarik keluar sehingga kita macet. Itu yang menyebabkan motor baru. Tapi kok si master si kapas kayak itu terus itu yang menyebabkan remblong atau mudah rusak ya. Ada yang lain kan? Oh, lebih baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jadi kapasnya kan sudah padat kan? Masih layak digunakan? Boleh. Boleh dijawab. Berarti yang ditanyakan dari Pak E standar ya, standar SOP-nya berapa sih ketebalan minimal yang masih bisa digunakan gitu jadi boleh. Jadi paling baik standar dari rem kapas rem itu 12,5 mm. 5 mili ya. Itu bisa masih layak digunakan. Kalau sudah tipis bisa di angka 2 mili
Jadi uang itu sudah tidak layak digunakan, sebaiknya diganti dengan ukuran yang tadi 12,5 Gimana? itu Bapak. Kita ke kelompok berikutnya. Silakan. Waalaikumsalam. Kelompok saya pertama saya sendiri namanya Belanda, terus ada Anang, terus ada Ariel, terus ada Ilham sama Farid. Baik, yang saya periksa yang pertama pemeriksaan anatominya, kondisi tabung bagus saya pakai. Terus ada kondisi minyak rem yang saya periksa itu kayak saat atau sudah habis, nah itu layak untuk diisi diulang lagi. Terus ada kesimpulannya, jadi kesimpulannya masih bisa digunakan, cuman minyak remnya udah sedikit, jadi harus ditambah lagi oleh penuh biar tidak berisi. Terus yang kedua pemeriksaan pada master rem, kondisi master rem masih bagus. Terus ada juga kondisi sil master rem sedikit tipis tapi masih layak dipakai. Nah kesimpulannya jadi masih layak digunakan, terus juga masih layak tapi harus diperiksa secara rutin. Terus ada pemeriksaan pada selang rem, kondisi selang rem masih bagus. Kesimpulannya jadi bagus dan layak dipakai. Terus ada pemeriksaan kaliper, kondisi seal kaliper masih bagus, kondisi piston masih bagus, kondisi kampas rem tipis, sudah sangat tipis dan harus untuk diganti. Terus kesimpulannya jadi kampas rem harus diganti, yang lain tidak usah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong, Ada yang mau bertanya? silakan bertanya. Kenapa Bi? Ayo bertanya. Ada yang bertanya? Bi, bertanya? Betul, nanya. Berarti penjelasan dari Juanda sudah bagus ya, sudah dianggap jelas oleh teman-teman kita karena tidak ada pertanyaan. Oke. Selanjutnya ya, kita ada SBking dulu lah ya. Bapak lihat dari wajah-wajahnya sudah mulai lemas. Bapak butuh satu orang untuk ke depan untuk memimpin di area seperti biasa kita yang lakukan ini. Baik, berdiri. Yang pertama kita ada ice breaking yang kita pakai, ice breaking area TPSM aja ya. Dimulai dari siapa kita siapa, TPSM siapa, supaya kita boleh ini paling penting ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mudah-mudahan dengan SBK itu bisa mengembalikan semangat belajar ya. Dari yang sudah kelihatan lemah, kelihatan lemas. Untuk materi ya, Bapak saya di grup kelas tidak hanya dalam PowerPoint ini, e-booknya, materi PDF-nya Bapak kirim di grup ya, tinggal kalian nanti mempelajari untuk tugas berikutnya gitu. Nah selain dari PowerPoint, kemudian materi ibu, Bapak juga ada video perbaikan sistem rem, kita lihat bersama. Ini ada sudah tayang di YouTube ya.
Ini untuk bahan referensi memperbaiki sepeda motor. Saat kendaraan yang menunjukkan kecepatan dengan cara baik, ternyata terjadi gangguan pada sistem pengereman, yaitu sistem blok. Maka kita perlu melakukan perbaikan pada sistem pengereman. Nah, dari ini akan kita saksikan sekaligus untuk memperbaiki sepeda motor. Lalu kita melakukan praktik dengan cara dengan menggunakan lebih dahulu pakaian kerja di pegang. Alat pembenahan yang diperlukan dalam memperbaiki sistem di antaranya sensor sorong atau sensor kaliber, kunci pas, kunci rem, obeng besar, kunci L5, kunci L6, tang besar, batang sok, kunci stop regulasi 24, kunci T ukuran 10, kunci T ukuran 8, kunci T ukuran 14, Ayo indikator, kunci torsi, kanvas dan pengganti, selang, Kita dalamnya 10 menit, uang sudah di skip. Skip aja. prosedur perbaikan. Video tersebut dan sudah kita lihat bagaimana cara memperbaiki sistem rem dari mulai
kunci-kunci tanggal langkah dan terakhir pemeriksaan. Nah, anak-anakku, kita sudah sampai pada tahap akhir pembelajaran, ya. Kita ada tugas mandiri, ya. Ada tugas mandiri. Bapak akan tugaskan ini boleh di tugas ini boleh dicatat dulu. Ini buat langkah-langkah perbaikan sistem web. Tugas ini dibuat masing-masing, tetapi Bapak akan berikan pilihan, ya. Tugasnya boleh dalam bentuk flyers. Flyer itu semacam apa? Brosur, ya, atau PowerPoint boleh dalam bentuk flyer, boleh dalam bentuk video seperti tadi, ya, boleh dalam bentuk tulisan. Ya. Silakan dibuat, ini nanti dipraktekkan, ditulis atau dibuat dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, ya, dalam bentuk flyers dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kalian suka yang mana nih. Apa Abimah rasa praktek, kayak pas dipraktekkan di video. Nah, saya sedang memperbaiki sepeda motor, seperti tadi, ya. Atau saya mau lebih suka yang berbentuk narasi atau berbentuk tulisan, silakan. Saya mau lebih suka yang berbentuk IT, banyak dan lain sebagainya, boleh, silakan, ya. Yang pasti tugasnya adalah membuat langkah-langkah perbaikan sistem. Nah, dari keseluruhan pembelajaran tadi, kira-kira ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, boleh siapa yang mau bertanya? Tidak, ya, sudah jelas. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, Bapak sudah jelas pada pertemuan kita kali ini. Namun belum diakhiri, Bapak minta satu orang untuk merefleksikan dari mulai awal belajar sampai sekarang kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Silakan dijelaskan atau direfleksikan. Yang pertama, apa yang dirasakan, ya. Kemudian apa yang didapatkan, kemudian rencana ke depan seperti apa. Itu bagian dari 4 M yang biasa kita refleksikan. Siapa yang mau buat merefleksikan? Boleh juga. Silakan. Boleh. Silakan saja. Supaya tidak ini. Boleh diperhatikan, ya. Dia perasaan saya dan teman-teman sangat senang sekali bisa belajar kembali. Terus yang didapat belajar hari ini yang pertama motivasi dari Pak Ardan. Terus ada juga ilmu-ilmu tentang sistem rem, komponen-komponen atau cara pemeriksaan. Terus harapannya semoga minggu depan kita bisa melakukan praktek seperti ya bisa dimengerti tentang sistem rem. Sudah sampai di acara dari kegiatan belajar kita kali ini. Untuk minggu depan tidak ada tugas, tetapi poin intinya minggu depan kita akan melakukan praktek apa yang dipelajari hari ini. Kita akan praktek di bengkel, di depan, ya, di tempat. Jadi persiapkan yang pertama untuk minggu depan pakai baju praktek, ya. Kemudian jangan lupa sarapan karena selain membutuhkan fokus pikiran juga kalau praktek itu membutuhkan tenaga. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih, selalu semangat, ya, tetap terjaga dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dadan, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan kegiatan dan saya sudah mengobservasi apa yang disampaikan sebelum saya yang lain. Kira-kira mungkin saya mau sampaikan terkait perasaan hari ini kepada setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran.
luar biasa, sedikit deg-degan ya awalnya karena kan tidak terbiasa ya, walaupun setiap tahun ada supervisi tapi supervisinya tidak seperti ini ya, karena kan kita harus menampilkan diferensiasi ya, menampilkan KSE, teknik stok dan lain sebagainya. Mungkin ini awal-awal memang grogi juga buat saya, tapi bisa coba untuk ini lebih baik. Ya, baru ya tiba-tiba harus dilaksanakan dan ini menjadi pengalaman yang hari tadi masalah waktu Pak ya, karena kan kebetulan saya guru produktif, seharusnya dalam satu hari itu ada teori, ada praktek. Karena waktunya terbatas untuk pelajaran produktif itu, jadi hari ini teori, minggu depan praktek. Jadi satu pertemuan teori, satu pertemuan praktek. Sebetulnya itu kurang efektif ya. Harusnya kan hari ini teori, hari ini juga anak saya mengenal bagaimana di motornya. Di kemasannya ini baru setengah kemasan mungkin ya, setengah lagi nanti harusnya prakteknya juga kalau bisa direkam, tapi ya karena kita keterbatasan jadi tidak apa-apa. Saya juga sudah menangkap apa yang pada dan melaksanakan. Terus yang merasa pada dan hari ini sudah dimaksimalkan. Saya sudah melaksanakan yang saya rasa ya, sudah mengumpulkan keaktifan siswa ya, kemudian di mana guru itu hanya sebagai apa ya, jadi kita melihat aja, jadi murid yang lebih berperan aktif, yang lebih berpartisipasi, tidak hanya memberikan manti, tidak hanya memberikan pendahuluan saja, selebihnya nanti murid yang mencari sendiri. Yang menarik ya tadi apa yang dilakukan yang tanya kemanusiaannya dari 3 pertanyaan saja itu muncul hal yang beragam ya, mengundang kita sudah belajar ya. Mudah-mudahan ini macam kedepannya itu hal yang patut untuk diangkat tentunya dan terus dipancing sesuai dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi saya rasa memang saya juga sependapat dengan tadi yang memberi waktu, memang ini hari ini belum maksimal, tapi saya percaya pada dan dengan jalannya nanti bisa maksimalkan itu di praktik juga ya, tapi di tempat yang berbeda dengan kelas. Ini saya seperti itu ya. Terus terkait intinya benar tadi memunculkan apa yang kita capai hari ini dari kegiatan diferensiasi KSE dan persidiknya itu seperti apa? Tadi yang pertama pas waktu KSE, suatu KSE, alhamdulillah murid sudah berdoa, meskipun harus kita sampaikan, harus kita instruksikan, tapi pada dasarnya murid juga tahu bahwa awal pembelajaran itu harus berdoa. Setelah itu di teknik stok melalui mindfulness saya memunculkan musiknya dengan motivasi bahwa segala sesuatu harus berdasarkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ada orang yang bercerita, lumayan siswa yang bercerita cukup menyentuh ya, di mana ada di satu sisi dia bahagia sudah pamit ke orang tua, di satu sisi lagi sedih karena tidak butuh keluarganya ya. Tapi teman-teman yang lain juga saling mengerti, itu luar biasa. Kemudian untuk berdiferensiasi anak juga antusias ya, karena ketika saya memberi penugasan nanti lumayan ya, ada yang membuat tulisan, bahkan ada yang membuat video. Jadi membuat tugas dengan keragaman, dengan perbedaan. Memang luar biasa ya, di awal-awal itu saya sampai tersentuh juga karena memang kalau pengalaman saya di SD ketika berusaha membentuk siswa dalam masa itu ini kita agak sulit, tapi kalau di SMK SMA kelihatannya memang ini jadi apa ya, jadi semacam bahwa siswa
larut dalam sedikit saling mengingat dalam hal peduli terhadap itu, dan itu positif. Terus tadi juga saya juga ada konten yang kebanyakan itu menghibur mahasiswa. Seperti itu ya keadaan yang kita capai, dan alhamdulillah pada yang sudah mencapainya. Kira-kira sebagai tindak lanjut Seperti yang saya sampaikan ya, observasi mungkin bahwa pendidikan guru penggerak ini sangat besar dampaknya ya untuk saya, sehingga apa yang saya dapatkan sekarang ini akan saya terapkan, akan saya laksanakan secara konsisten dan terus menerus dalam meskipun pendidikan sudah berakhir, tetapi pendidikan yang saya dapatkan itu akan saya terapkan secara konsisten. Terima kasih Pak Dadan. Ini ada satu lembar acara pembuatan harian yang dirasa tadi oleh Pak Dadan itu saya percaya Pak Dadan bisa menjalannya ya. Ini nanti saya share ya. Nah, yang terakhir sebagai penutup nih dari kegiatan hari ini ini kira-kira apa nih hal yang yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak sudah hadir menemani ya. Kedua mungkin atas segala kesalahannya saya mohon maaf, tapi secara keseluruhan saya sudah mulai mengetahui cara menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti apa, menerapkan diferensiasi proses konten ya, itu seperti apa, kemudian memunculkan yang belajar siswa dengan pengalaman itu yang saya dapatkan yang sudah baik. Dan selanjutnya mungkin ya, berkaitan dengan CGP, tentu saja saya akan terus belajar hanya selain menyelesaikan juga menerapkan apa yang saya pelajari di LMS. Jadi positifnya Dadan bisa belajar dari apa yang sudah lakukan. Ya. Jadi semakin hari semakin pengetahuan pada sisi. Mudah-mudahan ya berarti alhamdulillah. Terus yang lain terkait pendampingan selanjutnya ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Ini kesempatan besar disampaikan dari buat coach dan mati siapkan satu sudah ya. Jadi nanti pada dan silakan berusaha untuk memperdayakan rekan sejawatnya mengenai apa yang disebut dengan kegiatan supervisi yang berkaitan dengan coaching ya, dan nanti peran saya hanya mereka lagi gitu ya, daripada seperti biasa melakukan apa yang harus dilakukan pada dasarnya. Ada pertanyaan mungkin terakhir. Pertanyaannya mungkin kapan ya Pak? P5 ya, P5 kemungkinan depannya, jadi sudah masuk Ramadan ya, jadi ya, sepertinya ya kita harus ada persiapan khususnya gitu. Dan mudah-mudahan pada saya dan rekan-rekan juga semangat nanti ya